Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Eli Sustini. Saya bertugas di SD Negeri 2 Selelos sejak tahun 2012 sampai saat ini. Ditugaskan di kelas 1. Sebagai seorang pendidik di SD Negeri 2 Selelos, menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan mulia untuk membentuk generasi bangsa. Berharap dapat memberikan kontribusi dalam bentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Saya tinggal di Batu Ringgit, sekali pulang ke rumah Sesia dan kadang ke rumah Gondang. Keseringan sih pulang ke Batu Ringgit di Desa Selelos, Kabupaten Lebak Utara, karena jarak tempuh di Batu Ringgit ke sekolah lebih dekat, sekitar kurang lebih 1 kilo. Lokasi sekolah saya berada di daerah terpencil di Kecamatan Gangga, membuat saya menyadari betapa pentingnya peran seorang pendidik dalam menjangkau geografis dan keterbatasan sumber daya. Sebagai guru kelas 1, tanggung jawab saya sangat besar karena kelas 1 itu merupakan fondasi pembelajaran anak-anak. Di kelas ini saya tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. Pembelajaran di kelas 1 saya rancang dengan mendekatkan yang ramah kepada anak-anak, menggunakan media yang menarik dan interaktif karena anak usia 6-7 tahun masih dalam tahap bermain sambil belajar. Oleh karena itu, saya rancang dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, dalam pembelajaran membaca, saya menggunakan kartu huruf bergambar, lagu-lagu edukatif pembelajaran, dan permainan kata yang membuat anak semangat datang ke sekolah. Untuk pembelajaran menulisnya, saya mengajarkan cara memegang pensil yang benar, postur duduk yang tepat, dan dimulai dari garis-garis panduan sebelum menulis huruf yang sesungguhnya. Tantangan awal yang saya hadapi adalah beragamnya kesiapan belajar siswa di kelas 1. Ada yang sudah bisa menulis alfabet dan ada yang belum bisa menulis alfabet. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Setiap siswa mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Saya membuat kelompok-kelompok kecil dengan materi yang disesuaikan dan memberi waktu pembelajaran tambahan bagi siswa yang masih tertinggal. Terlepas dari tantangan itu, di mana selain mengajar di sekolah, saya juga meluangkan waktu saya untuk membantu anak-anak belajar di rumah dengan sukarela. Kebetulan anak-anak yang bersekolah di SD 2 Selelos adalah anak-anak yang tinggal di Serungga, Sebak, Batu Ringgit, Pelasung, dan dari Semenyar, ya dekat dengan rumah saya di Batu Ringgit. Mengingat dedikasi dan komitmen guru dalam mendampingi siswa menjadi kunci keberhasilan proses pendidikan, dengan tujuan dan termotivasi dapat membantu anak-anak yang kurang beruntung memberikan kesempatan belajar yang sama seperti anak-anak yang orang tuanya mampu. Singkat cerita, saya membuka belajar sore di rumah sekitar jam 2 atau sampai 3 kali seminggu. Untuk anak-anak kelas 1 belajar membaca dan berhitung. Mengapa saya membuka les sukarela? Karena saya merasa tidak cukup waktu dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan saya mempunyai target, dalam 1 semester anak-anak kelas 1 harus sudah bisa membaca lancar. Saya juga mengajarkan keterampilan ekstrakurikuler nari di rumah dengan tujuan membantu mengembangkan bakat minat anak, meningkatkan kreativitas anak melalui gerakan tari. Tari yang saya ajarkan adalah tari budaya Bali untuk dipentaskan pada acara-acara tertentu di pura seperti tari pendet, tari rejang dewa, panyam brahma, gopale, untuk menyambut tamu dan hiburan, serta mengajarkan anak-anak tentang budaya Sasak Lombok, yaitu tari gandrung, tari selendang bidadari, kembang sembah,
agar anak-anak mengenal dan melestarikan budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Ekstrakurikuler bukan hanya tentang belajar keterampilan tertentu, tetapi juga tentang pembentukan kepribadian. Melalui seni tari, siswa belajar kerjasama, percaya diri, dan menghargai, dan mengenal warisan budaya. Nah, perjalanan saya sebagai guru di SD Negeri 2 Selelos telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga. Pengabdian tanpa batas bukan berarti bekerja tanpa henti, tetapi lebih tentang memberikan yang terbaik dari diri sendiri dengan tulus, ikhlas kepada anak-anak didik. Apa yang dilakukan oleh Bu Made Eli Sustini ini sangat luar biasa sekali. Selain dia melaksanakan kegiatan kesehariannya bertugas di SDN 2 Selelos ini, dia juga menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial di rumahnya. Seperti misalnya dengan mengajarkan anak-anak les, membaca, menulis dan berhitung. Dia juga melaksanakan kegiatan seperti misalnya mengajar seni tari kepada anak-anak. Dan ini apa yang dilakukan oleh Bu Made ini berdampak juga kepada anak-anak yang ada di SDN 2 Selelos. Luar biasa, menginspirasi apa yang dilakukan Bu Made ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Made Eli Sustini ini dapat menginspirasi daripada teman-teman guru yang ada di SDN 2 Selelos. Sukses selalu Bu Made, terima kasih atas apa yang telah dilakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari saya pribadi dulu Pak ya, sekarang ini termasuk kegiatannya ini sangat positif, sangat anak-anak kami ini sangat dirangkul, diajari dengan baik, mulai dari yang belum bisa hafal huruf sampai sekarang sudah mulai bisa mengeja, ya sedikit demi sedikit. Bu Made itu sangat sabar mengajarnya, makanya dia anak-anak ini nyaman, terus dia bisa cepat berlatihnya. Terus waktu-waktunya juga kan diisi dengan kegiatan positif, tidak hanya di rumah main HP, main gadget setiap hari. Jadi bisa dia di sini berkumpul sama teman-temannya, semangat belajarnya. Jadi ya saat ini kegiatannya sangat positif. Jadi kami sebagai orang tua wali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu guru yang sudah sabar mengajarkan anak-anak kami dengan baik, dari yang belum bisa apa-apa sampai sekarang sudah mulai bisa mengenal huruf, abjad, dan bisa belajar mulai mengajar. Ya, terima kasih. Sekian video inspiratif yang dapat saya buat. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua.